instrumen. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam pengumpulan data. Kemudian ada pengertian asesmen penilaian PAUD. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen menurut Jali dan Muljono sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen. Maksudnya tujuan utama instrumen ditentukan oleh konselor sebagai pengembangan instrumen antara lain untuk diagnostik, penempatan, identifikasi, dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu. Yang ketiga, mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit telah tertuang pada rumusan konstruk variabel. Yang keempat, mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. Dan yang kelima, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam satu rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Yang keenam, mengkonstruksi sejumlah draft butir. Yang ketujuh, mereview butir dan memperhatikan akurasi, kesesuaian, dan relevansi. Dan yang kedelapan, melakukan uji coba awal. Dan yang kesembilan, melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar. Kemudian ada asesmen perkembangan kognitif. Kognitif dalam arti yang luas menurut Nasir yaitu perolehan, penataan, perbedaan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Khadijah tahun 2016, kognitif juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir, kecerdasan dalam proses belajar, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungannya, dan kemampuan mengingat, menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana. Menurut Khadijah, perkembangan kognitif meliputi yang pertama, pengembangan auditori anak usia dini, pengembangan sains permulaan, pengembangan geometri anak usia dini, pengembangan visual anak usia dini, pengembangan taktil anak usia dini, pengembangan kinestetik anak usia dini. Penilaian perkembangan kognitif anak usia dini digunakan untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan secara individual, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pengembangan anak, membuat perencanaan program dan memberikan respon baik bagi anak, memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak. Yang terakhir, mendiagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar anak. Selanjutnya ada contoh instrumen asesmen perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, indikator yang dicapai 1.1 berjalan. Deskriptor, anak mampu berjalan dengan lancar tanpa kesulitan. Anak mampu berjalan mundur 10 langkah. Anak dapat berjalan maju 10 langkah. Anak mampu berjalan melangkah dan dengan tumit. Anak mampu berjalan dengan jari kaki. Anak mampu naik turun tangga tanpa dibantu dengan kaki, melangkah bergantian. Kemudian indikator 1.2 berlari. Deskriptornya, anak mampu berlari tanpa kesulitan. Anak mampu berlari dengan jari kaki. Anak mampu melompat maju 10 kali berturut-turut tanpa terjatuh. Anak mampu melompat dengan satu kaki. Anak mampu melompat dengan dua kaki. Kemudian ada indikator 1.4 koordinasi mata dan tangan. Deskriptornya, anak mampu melempar bola keranjang. Anak mampu menendang bola ke gawang. Anak mampu memukul bola. Anak mampu menangkap bola dengan jari 3 kaki. Kemudian ada indikator 1.5 koordinasi kaki dan tangan. Deskriptornya, anak mampu memakai kaos kaki. Anak mampu memakai sepatu. Anak mampu mengikat tali sepatu atau merekatkan tali sepatu. Anak mampu berdiri dan satu kaki dengan tangan
2.2 meremas. Deskriptornya, anak mampu memegang pensil dengan baik, anak mampu melipat kertas menjadi dua, anak mampu menggunting kertas mengikuti pola, anak mampu menggunting kertas tanpa pola. Kemudian ada contoh instrumen asesmen perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Lingkup perkembangannya yaitu aspek bahasa. KD yang dicapai 2.14, indikator penilaiannya terbiasa ramah menyapa siapapun dengan lembut dan santun. Kemudian KD 3.10, indikator penilaiannya menceritakan kembali apa yang didengar dengan kosakata yang lebih banyak, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami informasi yang didengarnya. Kemudian ada KD 3.11, indikator penilaiannya mengungkapkan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan kalimat sederhana, senang membaca buku bergambar, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi. Kemudian KD 3.12, indikator penilaiannya mengenal suara huruf awal. Kemudian KD 4.12, indikator penilaiannya menyebutkan lambang-lambang huruf sesuai suara atau bunyi, menulis huruf-huruf dari namanya sendiri, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, membaca nama sendiri, dan menulis cerita sendiri berdasarkan hasil karya yang dibuatnya. Kemudian ada contoh instrumen asesmen perkembangan moral dan agama anak usia 5-6 tahun. KD yang dicapai 1.1, indikator penilaiannya kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta, agama yang dianutnya. Kemudian ada KD 1.2, indikator penilaiannya bersyukur terhadap dirinya, merawat makhluk ciptaan Tuhan, bersyukur terhadap lingkungan. Kemudian KD 2.12, indikator penilaiannya perilaku jujur dalam perkataan, perilaku jujur dalam perbuatan. Kemudian KD 3.1 dan 4.1, indikator penilaiannya yaitu doa-doa sebelum dan sesudah belajar, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum dan sesudah tidur, doa untuk kedua orang tua sesuai agama yang dianutnya. Ada tata cara ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut, serta hari-hari besar agama. Kemudian KD 3.2 dan 4.2, indikator penilaiannya tata cara memberi salam, tata cara makan dan minum, cara menyampaikan terima kasih setelah meminta bantuan, dan cara meminta bantuan. Kemudian ada contoh instrumen asesmen perkembangan sosial emosional usia 5-6 tahun. Kompetisi dasar yang dicapai 1.1, indikator penilaiannya kemampuan memegang dan memanipulasi benda. Kemudian KD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7, indikator penilaiannya kemampuan dalam koordinasi mata dan tangan. Kemudian KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, indikator penilaiannya kelenturan gerak tangan atau fleksibel. Dan KD 4.1, 4.2, 4.3, indikator penilaiannya ketetapan gerak tangan. Kemudian KD 5.1 dan 5.2, indikator penilaiannya kelembutan gerak tangan. Baiklah, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum